Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa. Tahapan yang diperlukan untuk pengolahan tepung jagung secara umum adalah pembersihan atau pemisahan dari bahan-bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian tempering, yaitu mengkondisikan biji jagung pada kadar air tertentu, misalnya 20%. Dan tempering biasanya dilakukan selama 24-48 jam. Tempering berfungsi untuk melunakkan endosperma sehingga nanti mudah untuk digiling. Langkah selanjutnya adalah degerminasi, yaitu memisahkan lembaga dan kulit ari. Kemudian dikeringkan untuk mencapai kadar air sekitar 18-20%, baru selanjutnya adalah penggilingan. Nah, ini ada diagram alir tentang pengolahan tepung jagung. Nanti silahkan dicermati oleh kawan-kawan mahasiswa bahwa dari biji jagung itu bisa diperoleh grit, bisa diperoleh tepung jagung, bisa juga diperoleh minyak jagung. Pemisahan lembaga atau degerminasi pada jagung ini juga berlaku untuk sorghum. Secara umum bisa dilakukan dengan dua alat, yaitu dengan abrasi poliser yang prinsipnya itu mengikis atau mengamplas, dan nanti hasil kikisan atau amplas itu akan terpisahkan oleh saringan. Dan yang kedua adalah menggunakan pindis mill atau alat penggiling yang biasa ada di pasaran. Kalau menggunakan pindis mill, maka yang dipasang adalah saringan yang berukuran besar, kira-kira 4-5 mili, dan langkah selanjutnya adalah floating atau pengambangan, karena lembaga dan kulit ari itu mengambang sedangkan endosperma dari jagung akan mengendap. Nah, nanti saya akan tunjukkan peralatan seperti apa yang saya sebut sebagai abrasi poliser, dan kita akan lihat proses kerjanya dengan bahan baku sorghum. Kawan-kawan mahasiswa, saya ingin tunjukkan alat mana yang tadi saya bilang abrasi poliser. Jadi alat ini dilengkapi dengan disk yang kasar. Jadi ini bisa terbuat dari batu atau semacam gurinda. Kemudian dia berputar. Nah, putaran ini akan mengikis biji-bijian yang kulitnya relatif keras dan menempel, seperti sorghum, jagung, jewawut, hanjeli, dan lain-lain. Nanti kita akan praktekkan bagaimana kita menyosok sorghum dengan menggunakan abrasi poliser. Kita pasang dulu alatnya. Perhatikan juga bahwa di sini ada saringan. Jadi nanti untuk memisahkan debu atau tepung hasil kikisan dari kulit ari sorghum ataupun kulit ari jagung. Sebelum kita lakukan penggilingan, maka ini penutupnya kita pasang dahulu. Nah, kemudian bahan kita masukkan ke dalam alat penyosok. Kita tunggu kira-kira selama 30-40 detik, nanti tergantung dari jenis biji yang akan disosok. Akan terpisahkan melalui saringan mana yang bagian yang lembut dan yang akan ada di pinggir sana, dan mana bagian yang utuh dia akan ada di tengah. Setelah 40 detik ini kita buka supaya bijinya turun, kemudian kita tutup lagi, dan ini kita bisa membuka lagi. Proses ini bisa terus berulang sampai jumlah biji yang kita potong selesai.
Nah, setelah selesai proses abrasi polisher untuk memisahkan kulit ari dan lembaga, kawan-kawan mahasiswa bisa lihat bahwa ini adalah tepung sorghum yang sudah bersih dari lembaga dan kulit ari, sedangkan di kiri dan kanan adalah tepung hasil abrasif atau hasil pengikisan dari kulit ari dan lembaga. Nah, ini bisa dilihat bahwa sorghumnya akan bersih dan ini siap untuk digiling menjadi tepung. Proses yang sama ini berlaku juga untuk pembuatan tepung dari biji jagung, hanjeli ataupun biji-bijian lain yang kulitnya bersifat keras dan lengket kepada endosperma. Kawan-kawan mahasiswa, endosperma dari biji-bijian seperti sorghum, jagung dan beras itu bersifat keras, sehingga kalau dia dalam kondisi kering langsung digiling, maka dia sulit untuk hancur endosperma tersebut. Maka setelah selesai disosok atau digerminasi, maka proses selanjutnya adalah tempering atau steeping. Nah, ada dua teknik dalam tempering atau steeping ini. Yang pertama adalah biji, ini saya ilustrasi saja ya, nanti di industri tidak seperti ini. Nah, biji ditempatkan dalam wadah tertutup, kemudian dia dihitung kadar airnya berapa, misalnya kadar airnya 13%, maka ditambahkan air sampai kadar airnya itu 20%, jadi penambahannya sekitar 7 atau 8% dari bobot biji sorghum atau biji-bijian. Nah, kemudian dia dibiarkan dalam kondisi tertutup selama 24 jam. Air yang ditambahkan pada saat tempering atau steeping itu akan masuk ke dalam endosperma. Sedangkan cara yang kedua yang banyak dilakukan di industri kecil menengah adalah dengan menambahkan air yang berlebih, dan ini juga berfungsi untuk mencuci dari biji sorghum. Jadi setelah dia dibiarkan terendam selama kira-kira 12 sampai 24 jam, maka proses selanjutnya adalah meniriskan dan mengering anginkan sampai kadar air dari sorghum itu nanti turun. Setelah selesai steeping, kadar air berada di kisaran 40 sampai 45%. Pada saat penggilingan, kadar air tidak setinggi itu, tetapi ada di sekitar 18 sampai 20%. Jadi proses selanjutnya, seandainya ini sudah selesai steeping selama 24 jam, ini kita tiriskan. Dan ini kita kering anginkan sampai kadar airnya sekitar 18 atau 20%, baru dia siap digiling menggunakan pin dismill atau roller mill. Kawan-kawan mahasiswa, ini adalah alat pin dismill yang tadi saya ceritakan untuk menggiling tepung sorghum atau tepung beras atau tepung jagung yang sudah mengalami proses steeping. Nah, alat ini dinamakan pin dismill karena dia bentuknya dis dan ada pinnya, ada tonjolan-tonjolan yang dia berputar memukul. Nah, yang perlu kawan-kawan mahasiswa perhatikan adalah jarak antara ujung pin dengan saringan ini tidak boleh terlalu jauh, karena kalau dia terlalu jauh maka bahan yang ada di dasar ini tidak bisa terpukul. Nah, kalau kita ingin melakukan penepungan, maka saringan yang akan dipasang di sini adalah saringan yang berukuran 60 mesh. Sedangkan kalau kita ingin melakukan breaking atau pemecahan tepung jagung dalam proses degerminasi, yang kita pasang saringannya ini adalah saringan yang berukuran 4 mili atau 5 mili. Nah, alat untuk menggiling biji jagung atau sorghum atau beras itu yang lebih bagus sebenarnya adalah roller mill, di mana roller mill itu adalah dua roll yang berputar dengan kecepatan yang berbeda, permukaannya kasar sehingga dia menggencet atau mengepres dan menggerus biji jagung. Kawan-kawan mahasiswa bisa perhatikan ilustrasi kerja dari roller mill. Jadi dia berputar tapi kecepatannya berbeda.
Jadi yang satu cepat, yang satunya pelan. Kemudian nanti biji ada di sini, ya, ada di sini. Dia akan tergerus dan tergencet oleh roller mill yang permukaannya kasar dan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Ini kawan-kawan mahasiswa harus paham betul, sehingga dia tidak bergerak dengan kecepatan yang sama, tapi kecepatannya berbeda, sehingga ada efek mengepres dan menggerus. Kalau kecepatannya sama, dia hanya mengepres saja. Oke, bahasan selanjutnya kita akan belajar bersama tentang pengolahan pati dari jagung ataupun sorghum ataupun beras dari serealia. Proses awalnya sama persis dengan pembuatan tepung jagung, yaitu biji-bijian kita degerminasi, kita buang kulitnya, kemudian kita steeping, jadi kita rendam supaya endospermanya lunak, dan setelah itu kita giling. Yang berbeda pada saat penggilingan, di pembuatan pati penggilingannya bersifat penggilingan basah, artinya penggilingan dengan banyak air. Alat yang bisa digunakan misalnya stone miller atau penggilingan yang menggunakan batu atau model gerinda, atau kalau untuk di skala lab atau rumah tangga bisa juga kita gunakan blender basah yang beredar di pasaran. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menggiling basah dan bagaimana cara mengambil pati dari biji sorghum sebagai contoh pada kuliah ini. Ini contoh penggilingan basah untuk mengambil pati, tapi pada skala lab atau skala rumah tangga. Jadi kita bisa gunakan blender. Kalau biji-bijian atau serealianya sudah hancur, langkah selanjutnya adalah kita saring. Saringan yang digunakan paling tidak harus berukuran 80 atau 100 mesh. Nah, jadi yang tadi sudah hancur, nanti kita akan saring menggunakan saringan berukuran 80 mesh atau 100 mesh. Oke, langkah selanjutnya adalah ini kita endapkan sehingga nanti patinya akan mengendap. Sedangkan yang belum tergiling kita bisa tambahkan air lagi dan kita giling lagi. Nanti disaring dan diendapkan lagi. Tadi sudah kita ilustrasikan bagaimana membuat tepung jagung dan tepung sorghum. Jadi prinsipnya adalah sama antara pembuatan tepung jagung dengan tepung sorghum. Yang membedakan adalah kalau pemisahan lembaga dari tepung jagung itu ada pilihan alat, yaitu pin dismill. Sedangkan kalau pada pengolahan tepung sorghum mau tidak mau hanya pakai abrasif polisher yang mampu untuk memisahkan kulit arinya yang cukup keras. Materi selanjutnya adalah pengolahan tepung beras. Yang membedakan pembuatan tepung beras dengan tepung sorghum dan tepung jagung adalah pada tepung beras tidak diperlukan adanya degerminasi. Jadi kalau bahan bakunya berbentuk beras, dia bisa langsung masuk kepada proses tempering atau steeping, yaitu pengkondisian pada kadar air tertentu untuk melunakkan endosperma. Nah, kalau bahan bakunya dari padi, maka proses yang membedakan adalah pengupasan sekam itu menggunakan rubber roll. Jadi sama prinsipnya seperti yang
roller mill, jadi kecepatan putarannya pun berbeda, tetapi permukaan dari roll ini dilapisi dengan karet, sehingga kalau dalam istilah bahasa Jawa, dengan perbedaan kecepatan yang sama ini, yang berbeda ini, maka sekam akan terkeloncok, ya. Dia semacam dipuntir sehingga akan terpisah antara sekam dengan beras. Pada pembuatan tepung singkong, prosesnya jauh lebih sederhana. Tahapannya hanyalah singkong dikupas dan dicuci, kemudian diiris atau dirajang, dikeringkan baik menggunakan alat maupun sinar matahari, kemudian ditepungkan. Irisan singkong kering atau chip singkong yang kering itu bersifat lunak sehingga sangat mudah untuk digiling menjadi tepung. Yang kawan-kawan mahasiswa harus perhatikan adalah bahwa tepung singkong atau tepung kasava itu berbeda dengan mokaf dan berbeda juga dengan tepung gaplek. Kalau tepung mokaf setelah proses perajangan ada proses perendaman, baik tujuannya untuk fermentasi, baik itu fermentasi spontan atau ditambahkan dengan bakteri tertentu. Jadi setelah dipotong dia direndam, kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan dia digiling dan diayak. Sedangkan kalau tepung gaplek itu berbeda lagi. Setelah singkong itu dipotong, kemudian dia dikeringkan, setelah kering dia direndam dalam waktu 2-3 hari dan setiap hari diganti airnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah dikeringkan lagi dan habis itu digiling dan diayak. Nah, tepung gaplek akan memiliki sifat yang berbeda dengan mokaf dan juga sifatnya akan berbeda dengan tepung singkong. Selanjutnya adalah pengolahan sagu. Ini saya ilustrasikan di PowerPoint. Ini adalah proses pembuatan pati sagu di penggilingan rakyat. Jadi proses yang pertama adalah tual sagu itu dibawa ke tempat penggilingan, kemudian kulit yang keras itu dipisahkan, kemudian bagian dalam atau empulurnya itu diparut, setelah itu diperas atau bisa juga diputar dengan menggunakan baling-baling supaya pati sagunya itu terpisah dari empulur. Langkah selanjutnya adalah penyaringan antara serat dan pati terpisah. Kemudian pati diendapkan. Nah, endapan dari pati itu kemudian diangkat menjadi sagu basah. Nah, sagu basah yang dihasilkan oleh industri kecil biasanya masih mengandung kadar air yang tinggi dan berwarna kecoklatan. Pada slide selanjutnya saya tunjukkan ilustrasi di kilang sagu kering yang biasanya oleh industri menengah atau besar. Jadi kilang sagu kering bisa mengolah sagu basah dari petani untuk dimurnikan dan dikeringkan, atau dia juga bisa mengolah dari tual sagu. Pada prinsipnya yang membedakan adalah setelah menjadi sagu basah, maka sagu tadi dicuci untuk memisahkan pati murni dengan kotoran. Langkah selanjutnya adalah pengeringan dan pengemasan. Pengeringannya bisa menggunakan sinar matahari atau menggunakan pemanas, yang biasanya di masyarakat pemanasnya itu menggunakan dari kulit sagu yang sudah kering kemudian dibakar. Nah, hasil pembakaran itu memanaskan lantai pengering. Atau ada juga yang menggunakan kombinasi, jadi artinya pengering itu ada di bawah terik matahari dan di bawahnya ada kayu bakar untuk memanaskan lantai penjemuran. Ada juga yang pengeringannya menggunakan rotary dryer. Nah, di daerah Papua atau mungkin sebagian Maluku masih ada industri pati yang bersifat tradisional, di mana masyarakat akan memotong sagu, kemudian membelah dan selanjutnya menokok atau memukul-mukul empulur dari sagu tadi sambil dialiri oleh air, sehingga pati yang terpisah langsung ditampung dan diendapkan pada alat tertentu yang dibuat oleh masyarakat. Kemudian sagu itu akan dibawa dalam kondisi basah dari hutan ke
rumah masing-masing penduduk. Nah, terakhir kita akan diskusikan tentang pembuatan tapioka atau pati dari singkong, di mana prosesnya adalah setelah singkong dikupas, kemudian dia diparut, dan hasil parutan itu kemudian dipres, atau bisa juga dengan sistem diketar begitu, atau juga ada yang pakai menggunakan baling-baling untuk memisahkan pati dari serat. Setelah itu patinya diendapkan, endapannya dicuci, kemudian dijemur, dan jadilah dia tapioka. Sebagai ringkasan, yang ingin saya sampaikan adalah perbedaan pada pembuatan tepung dan pati. Yang utama adalah penepungan itu bersifat kering, sedangkan pada pati bersifat basah. Jadi untuk membuat tepung penggilingannya kering, sedangkan untuk membuat pati penggilingannya basah. Pada saat pembuatan tepung yang menggunakan bahan baku serealia, mutlak dilakukan pemisahan antara kulit dan jam, sedangkan pada pembuatan tepung singkong tidak perlu dilakukan itu. Nah, penyosohan atau memisahkan kulit ari dan lembaga pada sorghum dan jagung yang efektif menggunakan alat abrasif polisher. Dan terakhir, sebagai ringkasan kuliah kita kali ini adalah di industri kecil rata-rata mutu tepung atau pati yang dihasilkan itu kurang bagus, sehingga perlu sentuhan teknologi dari kawan-kawan mahasiswa dengan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin alat bisa dimodifikasi, tetapi prinsip kerja dari alat itu harus sesuai dengan prinsip yang benar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.